bisa minta ya materinya ya, PDF-nya gitu ya. Jadi saya dengar ada dari kampus yang di Semarang ya guys ya, sama Surabaya, sisanya dari Ukrida sendiri gitu ya. Oke, jadi kalian nanti saya terbuka anytime mau bingung atau apa, tanya aja sekalian ya. Harapan saya sih bisa aktif 2 jam ini. Jadi kalau ada yang mau di-sharing, kira-kira barang apa sih ini Scrum gitu ya. Nah, ini kalian langsung tanya aja, jangan sungkan-sungkan. Ini kesempatan kalian gitu ya. Karena nanti di dunia kerja, ini banyak orang pakai, banyak perusahaan menggunakannya nih. Gitu. Jadi kalau yang bingung secara esensi itu Scrum itu apa, nanti silakan saja gitu ya. Oke, singkat cerita ini Scrum ini sebenarnya metodologi guys. Ya, ya, boleh. Oh iya ya. Oh ya boleh, siap Pak. Oke. Oh berarti tunggu, saya pindahkan dulu. Nah, sekarang masih kelihatan nggak Pak? Aman ya, oke siap. Nah, jadi sebenarnya guys, Scrum itu kalian relax aja. Ini sebenarnya hanya metodologi, bukan sesuatu yang teknikal nanti di lapangan kerja ya. Kan gini, poinnya ini kalian sampai sejauh ini angkatan 2018 semua ya. Kan kalian nih ujung-ujungnya kan at the end-nya kalian kan mau kerja gitu ya. Mau kerja atau mau bikin startup sendiri itu ya enak-enakan kalian lah. Cuman poinnya kan di dunia kerja ya kalian mau nggak mau kudu ya minimal apalagi era sekarang S1 lah ya minimal. Nah, eh, apalagi kalian di bagian IT seperti ini mau nggak mau kalian akan dihadapkan sama yang namanya istilahnya metodologi dalam dunia kerja gitu. Nah, metodologi yang sering kalian perhatikan dan sering selama ini sampai dengan saat ini masih sering digunakan itu sebenarnya kalau kalian mungkin tanya papa mama kalian atau kakak atau saudara, itu banyak yang menggunakan metodologi waterfall, khususnya buat bekerja di dunia IT. Pernah dapet ya di kampus ya? Atau pernah dengar mungkin dari internet dari apa? Jadi waterfall itu pendekatannya product life cycle guys. Jadi kasarannya gini, di dunia kerja nih ya ngomongnya ya, kalian nih diminta nih, misalkan ada si eh, eh, siapa di sini namanya ya si Anevia lah ya misalkan ya Anevia dari Permata Sakti gitu ya misalkan ya. Nah misalkan Anevia kamu kerja sebagai IT ya ada satu project nih gitu. Projectnya adalah kamu membangun suatu aplikasi e-commerce gitu. Nah, yang Anavia lakukan sebenarnya selama ini dan sampai saat ini atau mungkin nextnya masih tetap kepake, itu biasanya developer itu menggunakan metodologi waterfall, guys. Waterfall itu dalam arti kata, Anavia kan harus datang ke calon klien atau calon customer yang minta dibuatkan program tersebut kan, ya. Jadi Anavia datang, terus site survei dibilangnya identifikasi masalahnya apa ketika bikin aplikasi. Kalau sudah, Anavia merasa sudah cukup paham, kemudian kamu balik ke kantor kamu. Let's say misalkan ke kantor kamu ya, atau ke rumah kamu lah ya. Nah, sudah balik, apa yang kamu lakukan nextnya kalau dalam waterfall? Kamu akan lakukan tahapan fase berikutnya, yaitu kamu akan menganalisa dari hasil identifikasi masalah ketika set survei yang tadi. Nah, kemudian kamu analisa sendiri. Oh, dia maunya gini 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 ya. Kamu mulai bayangkan, mulai mulai pikirkan kira-kira cocoknya pakai apa ya, misalkan. Terus rancangan desain layoutnya seperti apa gitu ya. Terus kedepannya gue perlu berapa orang ya tim ya. Sampai dengan jadinya berapa bulan, estimasi segala macam ya. Kira-kira bakalan jadi produk yang diinginkan itu seperti apa ya. Kemudian setelah analisa kamu bawa biasanya. Ini kita ngomong, saya ngomong best practice ya guys. Nah, kemudian kamu bawa tuh ke calon klien lagi. Ini Pak, ini udah cocok belum Pak analisanya? Oke, ini masih oke cocok nih gini gini gini. Nah, habis itu yang Anavia lakukan apa? Itu kamu akan balik lagi ke kantor kamu atau ke rumah kamu, kamu akan merancang desainnya.
rancangan layar lah istilahnya bahasa kampusnya, layout. Nah, seberapa detail atau apa, biasanya namanya waterfall itu sangat-sangat detail biasanya. Semakin detail semakin bagus. Nah, sudah dirancang, sudah apa, ya kamu balik lagi ke mereka, ke customer, calon customer. Ini Pak, rancangan layarnya kayak gini, gini, gini. Oke, siap, sudah oke, ya udah. Barulah tahap selanjutnya adalah development. Development itu ya udah, kalian misalkan para developer beserta timnya dan yang berhubungan di bagian development timnya itu mengerjakan. Selesai mengerjakan, apa yang dilakukan? Di testing. Jadi selesai mengerjakan sampai dengan dianggapnya itu tahap development produknya itu sudah jadi, tapi belum dirilis ya. Belum dirilis. Rilis itu berarti belum dibawa ke customer, belum dinyatakan oke. Hanya versi dari development team. Ini sudah oke. Nah, kalau sudah tahap oke itu, barulah di testing sama bagian QC atau QA. Nah, itu juga ada departemennya tuh guys biasanya. Nah, itu juga banyak yang nyari lulusan-lulusan IT juga tuh secara best practice. Bahkan salary-nya itu bisa jadi sama atau terkadang lebih besar bahkan gitu. Karena syaratnya sekarang orang QC itu minimal punya logic coding, logic programming kebanyakan tuh. Sekarang syaratnya seperti itu. Kalau dulu belum tentu. Nah, kalau sekarang itu dia punya syaratnya, dari jurusan apa waktu kuliahnya? Oh, IT. Bisa coding nggak? Bisa. Nah, gitu tuh sekarang. Jadi kalian makanya jangan lupakan codingnya tuh, programmingnya. Sedikit banyak harus minimal paham logiknya. Nah, udah di testing apa yang dilakukan? Ya, baru di siap-siap di implementasi. Ya, udah diimplementasi baru ya kalau udah oke ya setiap kali mungkin ada maintenance-nya. Nah, itu yang terjadi guys di waterfall. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu sangat berbeda sekali pendekatannya di lapangan. Ini namanya metodologi Scrum atau istilahnya saya boleh katakan ini pesaing dari waterfall. Apakah waterfall jelek? Enggak. Buktinya selama ini bahkan sampai yang akan datang mungkin masih dipakai. Cuman dengan kehadiran Scrum, ada beberapa hal kalian punya opsi, punya alternatif untuk menggunakan pendekatan yang berbeda jika diperlukan. Ingat ya, jika diperlukan dan jika situasinya memungkinkan, kalian nggak hanya melulu bisa pakai waterfall, tapi bisa pakai gaya Scrum. Oke, kebayang ya sampai sini ya. Harapan saya kalian nggak pasif, jadi tanya aja sebanyak-banyaknya, ini kesempatan kalian. Nah, kenapa ini sebagai alternatif? Ini gayanya kalian banget. Ini gayanya anak muda banget kalau Scrum. Dalam arti kata, yang diperlukan di Scrum ini nggak kaku-kaku amat, guys. Ketika contohnya, saya ambil ilustrasi yang lain ya. Siapa nih? Saya lagi buka slide sih, jadi saya nggak hafal namanya. Misal, ini yang coba ya. Nah, ini ada banyak nih. Vicky Wui. Nah, misalkan ketika Vicky Wui ini diminta untuk menerapkan Agile Scrum, nah dia udah nggak usah seribet dan sedetil gaya waterfall yang Anivia lakukan. Jadi nggak kaku-kaku amat gitu. Vicky Wui itu tinggal datang, dengarkan apa yang klien mau, ya, nggak usah terlalu banyak dokumentasi yang ribet, yang apa, itu bisa menyusul, guys. Jadi si Vicky ini bisa nyatet-nyatet aja, atau pakai notulen, atau pakai rekam di HP dia, dengarkan apa yang klien mau, oke, terus balik, ya, balik, berembuk, putuskan berapa lamanya, eksekusi, gitu. Jadi dalam Scrum itu guys, intisarinya yang diperlukan adalah kecepatan. Kecepatan menyelesaikan produk tersebut. Itu yang pertama. Kecepatan menyelesaikan produk tersebut ya. Kalian boleh catat. Yang kedua, dan yang tidak kalah pentingnya, yaitu produk yang dihasilkan harus sesuai yang diinginkan oleh si customer. Misalkan ketika di awal Vicky dengar customer maunya bikin e-commerce, dengan feature ABC, ya udah, selesaikan itu. Timeline-nya berapa lama setelah berembuk sama tim, pas sampai kantor Vicky atau pas sampai rumah Vicky berembuk dengan tim, kita sebutnya tim Scrum ya guys. Nah itu berembuk. Oh
misalkan ternyata untuk bikin e-commerce itu butuh 3 bulan. Nah, kalau dalam Scrum guys, 3 bulan itu berarti 3 sprint dibilangnya. Karena satu sprint itu maksimal hanya 1 bulan. 1 bulan di sini pendekatannya adalah 20 hari kerja. Oke, 20 hari kerja, office hour, office day. Itu pendekatannya ya. Jadi jangan bilang 30 hari, tapi biasanya itu cuma sampai Senin sampai Jumat. Berarti kan cuma 5 hari. 5 kali 4, hanya 20 hari. Itu satu sprint. Jadi misalkan Vicky dan tim, Vicky ceritanya ini sebagai orang PO nih. Ya, jadi dalam tim Scrum itu guys, itu cuma dibagi 3 bagian. Kalian catat ya guys. Dibagi cuma 3 bagian. Karena habis ini selesai, saya sudah diskusi sama Pak Marcel, nanti kalian ada yang namanya presentasi per kelompok guys. Jadi saya pengen kalian bikin Scrum project. Nanti per kelompok itu saya sudah bagi nanti per kelompok itu harus presentasi di hadapan saya dan Pak Marcel dan kawan-kawan kelompok lainnya. Jadi kelompok lain itu wajib bertanya minimal 5 pertanyaan. Nah, jadi kalau pertanyaannya sangat sederhana, sangat apa? Sayang, karena nanti kalian tidak akan ditanya juga. Boleh tanya, boleh kritik. Gitu, ya. Nanti bikin slide, nanti saya akan bagi tim, disebutnya tim Scrum. Oke? Karena nanti yang pendekatan saya kan adalah di dunia nyatanya nanti akan seperti itu betulan. Jadi nggak hanya teori. Oke, balik lagi guys. Sekali lagi, Scrum ini butuh pendekatannya adalah butuh kecepatan. Itu udah pasti. Karena Scrum ini bagian dari Agile, guys. Ingat, Scrum ini bagian dari metodologi Agile. Atau bahasa tulisannya ada Agile. Nah, ya. Jadi sekali lagi, kalau yang kalian selama ini belajar, mungkin kebanyakan pakainya waterfall metodologinya. Kalau sekarang kita pakainya Agile Scrum. Ya, jadi Scrum itu bagian dari metodologi Agile. Istilahnya pesaingnya waterfall lah, gitu ya. Agile sendiri sebenarnya artinya apa sih? Ya intinya sih bahasa sederhananya guys, kita tuh dituntut kecepatan, mobilitasnya tinggi gitu, tapi tanpa mengurangi esensinya, gitu. Jadi misalkan saya klien kalian, calon klien kalian, saya cuma minta kan sederhana. Tirja Unggu ya. Nah, tolong dong bikinin aplikasi untuk saya. Saya pengennya e-commerce seperti Tokopedia. That's it. Dengan semua fiturnya yang ada. Sederhana kan permintaan saya? Karena saya sebagai orang awam, ceritanya saya nggak tahu secara teknis nih. Oke, kata Tirza. Nah, Tirza ini saya ibaratkan adalah sebagai PO. Karena yang datang ke customer itu, yang sebagai jembatan penghubung, itu adalah disebutnya kalau dalam Scrum itu adalah PO guys. PO itu adalah product owner. Ya, nanti secara teori detailnya kalian harus baca-baca ya guys. Jadi biar nggak boring. Jadi yang saya ngomongin ini kalian cerna. Kalau kurang jelas langsung nanya ke saya boleh. Sisanya secara teori yang signifikan kalian harus rajin baca aja ya. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi Tirza ini adalah PO. Tirza yang datang ke saya calon customer, Tirza datang ke saya, oke, saya informasikan apa yang menjadi masalah saya ke Tirza. Tirza, saya pengen bikinin e-commerce dong kayak Tokopedia buat kebutuhan saya. Berapa lama Tirza waktu yang dibutuhkan? Nah, Tirza sebagai PO, sebagai product owner, Tirza nggak boleh sembarangan langsung ambil keputusan. Karena Tirza punya tanggung jawab juga ke tim. Dan Tirza bukan pengambil keputusan. Paham ya Tirza ya? Tirza hanya sebagai PO. Yang lain juga semoga paham ya. Kalau saya kecepatan kasih tahu. Jadi Tirza itu hanya sebagai PO. PO itu tugas tanggung jawabnya hanya sebagai jembatan penghubung. Seolah-olah gini guys, kalau di kampus itu seolah-olah ya, tapi nggak sama persis. Itu kayak bisnis analis. BA. Nah, yang tahu boleh manggut atau boleh angkat tangan ya. Nah, jadi kamu datang aja, kamu dengarkan, kamu menganalisa apa yang saya mau Tirza. Kemudian, kalau saya tanya berapa lama dan berapa duit yang harus saya keluarkan, ini kalau ngomongnya saya sebagai orang luar ya, tapi kan
misalkan di perusahaan juga bisa jadi yang minta itu departemen lain, guys. Paham ya maksud saya ya? Yang minta itu departemen lain. Misalkan Firza kan departemen IT. Diminta sama departemen pembelian atau purchase untuk bikin program. Kan bisa aja dong. Bener nggak? Bukan hanya dari luar. Kalau dari luar berarti Firza itu seolah-olah sebagai konsultan sekaligus software house yang mencoba menerapkan Scrum di kantor kamu untuk membuat program untuk saya. Kecepatan nggak guys bahasanya? Kalau misalkan saya kecepatan atau kurang dipahami, langsung aja ngomong ya, jangan malu-malu. Apapun pertanyaannya, di sini tidak ada yang pintar, jadi monggo, silakan saja. Oke, balik lagi. Setelah Firza mendengar dari cerita saya, problem saya, dan keinginan saya untuk membuat aplikasi, ya, Firza nggak bisa mengambil keputusan berapa duit yang harus dikeluarkan oleh saya nantinya, berapa lamanya, belum dulu. Ya, Firza harus balik ke timnya Firza. Nah, timnya ini termasuk Firza sendiri disebutnya tim Scrum, guys. Baik, kebayang ya? Timnya ini yang akan membantu Firza dan Firza juga terlibat itu namanya tim Scrum. Paham ya? Dan maksimal tim Scrum itu hanya 11 orang. Oke? Ada yang mau disanggah nggak? Pak, kenapa cuma 11 orang? Atau apa? Nanti silakan ya. Nah, 11 orang itu terdiri satu PO, yaitu Tirja sendiri, kemudian satu SM, nanti saya akan ceritakan, SM itu adalah Scrum Master, dan 9 orang maksimal development team. Oke? 9 maksimal development team. Nah, Tirja datang tuh ke tim. Ya, karena sebelumnya kamu tahu bahwa program yang akan dibuat itu e-commerce seperti Tokopedia. Nah, kamu berembuk. Biasanya sih di dunia kerjanya gini guys, best practice-nya. Sebelum tim itu terbentuk, kamu kan sudah sebagai BA kan kamu mikirin nih. Kamu kan habis datang ke saya, biasanya sih kamu analisa. Kira-kira orang yang gue butuhkan untuk membangun aplikasi e-commerce ini adalah pertama, gue butuh 5 orang developer. Nah, untuk membuat sejenis Tokopedia, misalkan gitu ya, butuh 5 orang. Nah, Tirja masih sisa tuh 4 orang lagi kan untuk masuk dalam kategori development team. Ingat, pengertian development team bukan hanya developer guys. Dan belum tentu ada developer di sana. Karena kan namanya membuat produk itu guys, jangan salah kaprah ya. Membuat produk itu nggak melulu bikin aplikasi. Ya, jadi Scrum ini bisa diterapkan di produk apapun juga. Mesin lah, kalau memang diperlukan dan dirasa tepat. Ingat ya, kita pakai Scrum itu tidak bisa memaksakan. Kalau dirasa tepat, butuh kecepatan, butuh mobilitas tinggi, yang portable-nya luar biasa biasanya, nah pakailah Scrum. Dan nggak melulu ada developer di sana. Cuman kalau namanya software, rata-rata kan kita butuh developer. Nah, ini kalau ngomongnya produknya adalah software ya guys. Ingat, produk itu bisa apa aja. Selama dia cocok menggunakan Scrum. Jadi jangan salah perspektif ya. Nah, kemudian misalkan untuk contoh kasus ini, Tirja butuh 5 orang. 5 orang developer. Sisanya ada 4. Nah, Tirja mulai menganalisa dari kebutuhan saya itu, butuh apa lagi selain developer. Hah? Kan mau ngetes kan? Nantinya kan mau ngetes. Jadi perlu orang apa? Menurut Tiza dan kawan-kawan. Perlu bagian apa lagi? Kan Tiza butuh developer. Kayak Anavia misalkan jadi developer. Vicky jadi developer. Nah, butuh apa lagi? Awan jadi developer. Total pokoknya ada 5. Nah, butuh untuk ngetes itu butuh orang apa guys? Kisi ya. Perlu kisi guys, salah satunya. Kisi itu adalah untuk bagian ngetes. Quality control atau QA. Nah, itu sekarang juga banyak yang cari tuh. Nah, kan misalkan gini, developernya adalah Awan atau Anevia atau Vicky. Kan kalian selesai coding tuh. Selesai coding, kudu dites guys. Mau nggak mau perlu dites. Pendekatannya beda. Ketika kalian pakai waterfall,
ingat nih ya, ini saya ngomong nggak banyak teori. Ketika kalian pakai waterfall, ngetesnya itu, saya tadi sempat bilang di awal, di akhir, ketika produk itu dianggap jadi oleh para developer tim, departemen development, atau bagian development. Ingat ya, tadi ya, di tesnya di akhir. Tapi menarik kalau kita ngomongnya gaya Scrum, guys. Kalau gaya Scrum itu, di tesnya nggak nunggu sampai jadi dulu, guys. Jadi secara development ya, bukan production. Kalau production kan sudah dirilis, sudah dipakai sama saya sebagai user. Nah, jadi kalau dalam Scrum itu ngetesnya itu bisa jadi per modul atau per function. Ya, kalian kan semua di sini IT semua kan? Di kampus sudah belajar bikin program belum, guys? Sudah? Oh, good, good. Nah, kan kalian udah diajar bikin program tuh. Bikin program itu kan kalau jadi ya dianggapnya satu aplikasi jadi, satu bundle ya. Tapi kalau belum jadi kan biasanya kalian bikinnya per modul dulu kan. Misalkan bikin modul master employee gitu ya. Bikin modul master customer. Nah, itu kan kurang lebih namanya per modul atau bisa juga per function. Lebih kecil lagi. Nah, kalau sudah jadi, kalian sebagai developer, biasanya guys, kalau dalam Scrum, itu langsung sesegera mungkin dites sama orang QC, Quality Control, atau Quality Assessment, QA. Tergantung perusahaan kalian berada, namanya apa. Biasanya sih umumnya orang manggilnya QC. Nah, itu dites langsung. Berbeda ketika pendekatannya kita ngomongnya waterfall. Kalau waterfall, ditesnya terakhir. Nah, itulah kenapa orang sekarang ini lebih suka pendekatan dengan gaya Scrum. Ada yang tahu nggak kenapa saat-saat ini orang lebih suka pendekatan dengan gaya Scrum bukan dengan waterfall? Kalau yang tahu bisa segera sanggah saya atau berani utarakan pendapat kalian. Karena nanti di dunia kerja kalian harus berani mengutarakan pendapat, ya. Nah, kenapa Scrum itu lebih dilirik, lebih disuka? Karena dia ngetesnya itu di tengah jalan, istilahnya per function atau per modul itu sudah layak dites. Jadi developer gini prinsipnya. Misalkan developer kan Awan atau Anevia. Ketika Awan atau Anevia atau Vicky sudah jadi, buru-buru diinformasikan ke bagian QC. QC itu jangan lupa, kalau di kasus ini, QC itu bagian dari development team juga guys. Jadi kan saya bilang tadi maksimal 9 kan, developer 5. Kan ada Tirza butuh 4 lagi kan. Misalkan Tirza butuh 2 orang QC, ya berarti masih ada sisa kuota 2. Kalau memang diperlukan kamu cari. Itu kan hanya maksimal, kurang juga nggak apa-apa. Nah, 2 orang QC ini nanti Awan, Anevia sama Vicky buru-buru lempar ke 2 orang QC ini kalau sudah jadi. Bagi-bagi tugas saja. Misalkan kata Awan, nih aku udah jadi nih modul master employee. Langsung. Misalkan orang QC-nya itu Falah Arbi. Ya udah, kamu lempar ke para Arbi. Kalian itu sebagai tim. Jadi sekali lagi tim Scrum itu tidak ada yang bossy. Semuanya punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Oke? Nah, jadi Awan lempar nih misalkan ke Arbi. Bro, tolongin dong. Ini sudah jadi, tolong dites ya. Nanti kabarin gua kalau ada kurang apa, ada bug apa. Nah, itu menariknya di Scrum, guys. Tapi kalau waterfall apa yang terjadi? Jadi Awan, Anevia, dan Vicky jadi dulu, total itu produk, baru dilempar ke orang QC. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah bugs-nya itu seringkali miss, seringkali bocor, seringkali nggak kecek akhirnya. Itu yang terjadi di lapangan, guys. Makanya seringkali kalau pakai waterfall itu, Tirza kan janjinya nih sama saya, Tirza berapa lama? Misalkan setelah Tirza meeting ya, sama tim Tirza nih. Tirza balik lagi ke saya. Oke Pak, ini ngomongnya waterfall nih ya. Oke Pak, saya udah diskusi. Ini butuh 6 bulan Pak untuk ngerjain seperti Tokopedia. Ini kita ngomongnya waterfall dulu ya Tirza ya, barusan nih. Oke siap, ternyata apa yang terjadi kalau dengan waterfall? Pasti kebanyakan rata-rata nih guys, itu ngaret jadinya. Ngomongnya 6 bulan kan, ternyata banyak ngaretnya. Akhirnya apa? 1,5 tahun. Tirza keburu udah merit, keburu udah punya anak mungkin 1. Karena apa?
Itu yang salah satunya kelemahannya. Ngetesnya itu di apa guys? Ngetesnya kalau waterfall di akhir. Setelah para developer selesai. Akhirnya apa? Si Fala ini kepusingan kan? Karena kayak dihujani begitu banyak bertubi-tubi. Oh, karena satu aplikasi loh, satu bundle, langsung kalian para developer ngasih ke si Fala. Dan satu orang kisi lagi. Kan jadi begitu ribet kan, begitu kompleks. Makanya banyak sekali yang bocor bugs-nya. Banyak sekali yang tidak kecek atau yang missing, yang lepas gara-gara bertubi-tubi satu bundle. Nah, makanya sama Scrum itu diperbaiki guys kalau gaya Scrum. Makanya kalau menurut Scrum, kenapa lu nggak ngetesnya per modul aja? Kan mempermudah. Pencariannya lebih mudah, ya, dan tingkat kesalahannya lebih kecil. Ingat, nggak ada yang perfect ya. Hanya mengurangi tingkat kesalahannya yang lebih kecil guys. Itu enaknya di Scrum. Jadi ngetesnya itu sekali lagi per function atau per modul. Oke, cukup jelas ya guys ya. Nah, apakah ada orang UI design juga di development team? Bisa jadi. Terserah kalian. Kalian sebagai tim. Kalian yang putuskan bersama. Siapa-siapa saja untuk kasusnya saya nih, membangun seperti Tokopedia itu, orang-orang seperti apa aja yang perlu dipilih dan dijadikan tim Scrum. Kebayang ya Tirza ya? Ingat Tirza di sini sebagai PO, Product Owner. Jadi Tirza hanya seolah-olah nih ya, seolah-olah sebagai BA, Business Analyst. Tirza kemudian kumpulkan kira-kira butuh timnya gini-gini-gini, developer 5, orang QA-nya 2, ya 2 lagi itu misalkan orang UI design yang ngedesain tampilan, misalkan gitu ya. Nah, satu orang itu adalah SM udah pasti. Ingat ya, jadi total maksimal itu development team itu 9. Bisa siapa saja, pokoknya yang membangun atau mengembangkan aplikasi tersebut atau produk tersebut, ngomong secara umumnya, satu orang PO, satu orang itu adalah SM guys. Minimal ya. SM itu apa? Itu sebutnya Scrum Master. Nah, ini menarik. Tadi kan saya baru jelasin seputar pengertian development team dan PO ya. Nah, kalau Scrum Master itu tugasnya unik guys. Dia sebagai coach. Ya, ingat, dia juga bukan pengambil keputusan. Sama halnya dengan PO, bukan. Jadi dalam tim Scrum itu tidak ada yang sangat berkuasa, tidak ada. Semuanya together. Jadi one for all for one. Jadi SM ini tugasnya juga sama seperti yang lain, masing-masing punya tugas. Nah, SM ini atau Scrum Master, dia kan yang jago Scrum nih, dia yang jago teknis, dia yang tahu timelinenya, dan dia bantu menasehati guys. Misalkan gini, Awan itu disuruh ngerjain 3 modul, customer, employee, sama 1 transaksi shoppingnya. 3 ya, 3 modul ya Wan ya. Nah, 3 modul itu Awan ditanya sama tim, sama PO, sama SM, sama tim yang lain, kalian diskusi. Ingat, tidak ada yang bosi, semuanya sama. Nah, Awan ditanya nih, satu-satu nanti ditanya sebelum bikin timeline, sebelum Tirza datang lagi ke saya gitu ya, kasih tahu summary-nya, ini Pak, waktunya diperlukan 3 sprint gitu ya. Nah, Awan informasiin bahwa yang dibutuhkan itu untuk membuat 3 modul itu adalah 8 kali 10. 8 kali 10. Berarti apa? 8 jam kali 10 hari, guys. Itu berarti masuknya berapa sprint? 1. Karena 1 sprint itu kan maksimal adalah 20 hari, Tirza. Ingetin ya, 1 sprint itu maksimal 20 hari kerja. Kan kita ngomongnya kerja nih orang kantoran, nanti kan kalian akan terjun ke sana. Entah itu di government, entah itu BUMN atau swasta. Biasanya kan Senin sampai Jumat. Terus 8 jam sehari. Biasanya gitu nih. Ini kerja ngomong normalnya ya guys. 8 jam sehari, Senin sampai Jumat. Berarti kalau 8 kali 10, 10 hari. Nah, 10 hari itu kan belum batas maksimal 1 sprint kan guys. Tadi kan saya bilang 1 sprint itu 20 hari kerja. 1 bulan tapi ngitungnya kita 20 hari kerja atau 4 minggu maksimal. Nah, berarti Awan itu dengan segala komitmennya si Awan menyanggupi
Dengan segala, misalkan Awan tiba-tiba di tengah jalan sakit perut nih, diare, nggak masuk kerja. Nah, Awan harus profesional. Jadi di awal makanya ketika ditanya di awal sama Tirza, sama orang SM, misalkan eh, SM ini Virginia deh, Virginia Shibuya. Nah, SM-nya adalah si Virginia Shibuya. Nah, kan diskusi nih, terus dengan development team. Ya udah, Awan putuskan itu 10 hari. Nah, Awan itu harus komitmen 10 hari itu. Jadi tidak ada alasan. Walaupun maaf kata ada kematian yang sangat kamu anggap itu adalah orang yang terpenting dalam hidup kamu. Kamu sakit, kamu apa. Kamu sudah harus hitung, estimasikan hal itu. Jadi gayanya bukan kayak waterfall, guys. Kalau waterfall itu biasanya mau yang junior, mau yang senior bisa diambil selama dia memang diperlukan. Tapi biasanya guys, nah ini yang kalian perlu simak, perhatikan baik-baik. Dalam Scrum, yang diambil itu adalah orang-orang yang profesional. Yang sudah komitmen soal waktu, yang sudah pengalaman dalam bidangnya sendiri-sendiri. Paham ya? Biasanya itu minimal, ini normalnya ya, minimal itu 2 tahun pengalaman. Khususnya profesional soal kerja dan konsisten soal waktu. Komit soal waktu. Jadi nggak ada alasan tuh. Jadi kalau misalkan Awan bilang 10 hari, it's mean itu berarti Awan sudah pikirkan segala konsekuensinya. Entah itu terlambat datang, entah itu sakit, entah itu ada kematian atau apa, sudah pikirkan. Jadi Tirza sebagai PO ngomong sama sayanya di awal memang sudah betul. Oke Pak, cuma satu sprint. Nah ini kita belum ngomong development team yang lain ya, saya masih kasih contoh Awan aja. Oke Pak, ini cuma satu sprint aja, misalkan gitu ya. Oke, jadi apapun masalah Awan harus sudah siap. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, Awan tuh ternyata sudah mau mendekati 10 hari. Ya, udah hari ke-7 nih. Tapi baru jadi 2 modul. Kacau kan? Kacau dong. Ya kan, istilahnya kan kamu ada priority. Nah, apa yang dilakukan oleh si Virginia sebagai SM? Virginia itu sebagai coaching kamu dan yang lainnya. Menguatkan. Kasih arahan. Mas Awan, maaf nih, ini sudah mulai waktunya, jangan lupa. Jadi dia kayak memberi arahan. Jangan sampai kita keluar dari timeline kita masing-masing nih. Nah, seperti itu. Karena kan Virja dia memang expertnya di Scrum. Timeline-nya, waktunya, segala macam. Jadi dia bantu mengingatkan development team. Termasuk Virja pun sebagai PO bisa jadi juga dibantu diingatkan sama si Virginia itu. Mbak Tirza, misalkan ini ya ada informasi gini-gini nih, timnya gini-gini gitu. Ingat, tapi semuanya tidak ada yang sebagai bos. Semuanya sama. Oke? Paham ya? Jadi tugas SM ya. Nah, Tirza di sini sebagai PO, namanya juga sebagai jembatan. Kamu jangan pernah ngasih muluk-muluk ke saya. Seperti gayanya rata-rata waterfall di best practice di lapangan. Jadi, oh tenang Pak, gitu. Kayak gaya orang rata-rata yang marketing mau jual mobil nih. Ini nggak semua orang marketing jual mobil kayak gitu ya, cuman ada berapa. Oh tenang Pak, ini mah 2 minggu juga jadi Pak, beres lah gitu segala macam. Oh aman Pak, feature-feature kita tambahin gini-gini. Pokoknya dimuluk-mulukin, dimanis-manisin. Padahal kamu sendiri sebagai PO belum ngomong sama tim kamu, tim Scrum. Ya sudah, si Awan, si Vicky, siapa lagi tuh? Si Fala sama si aduh saya lupa tadi tuh yang cewek satu lagi tuh. Nah gitulah ya, mencak-mencak ke kamu. Bisa, kok cuma 2 minggu, ini nggak make sense nih, nggak mungkin, segala macam gitu. Akhirnya ribut, segala macam. Nah, dalam Scrum nggak seperti itu guys. Kalian adalah one for all for one. Jadi Tirza di sini sebagai jembatan. Jadi apapun yang terjadi, Tirza itu harus netral. Menjaga apa yang diinginkan oleh tim, termasuk waktu segala macamnya, kan kalian tuh sebagai tim Scrum, kalian yang menentukan sendiri loh berapa lama waktunya sekali lagi, ya kan? Kalian menentukan, tidak ada yang ngambil keputusan Awan, kamu 3 hari ya selesai nggak selesai, nggak begitu. Dalam development team,
Kalian yang putuskan sendiri berapa lama kamu harus mengerjakan. Jadi dianggapnya sudah mature, sudah dewasa, sudah profesional, sudah bisa ngatur waktu. Jadi makanya nggak boleh ada alasan. Nah, Tirza aja mendengarkan. Tirza kan kasih masukan tuh, analisanya gini loh yang dimau Pak Ferry. Nah, Tirza kan sampaikan ke tim kan. Nah, tim kan ditanya dong, dihadapkan sama SM juga, berapa lama waktunya, keburu gak gini-gini. Tapi ya tetap yang ngasih waktu itu development tim. Nah, kemudian baru Tirza sampaikan itu ke saya lagi, Pak, ini bisa 1 sprint gitu. Kalau misalkan saya nego segala macam, ya kalau memang kamu rasa tim Tirza pikir memang udah nggak bisa dinego lagi soal waktu, ya bilang ke saya, Pak, maaf ini memang sudah tidak bisa Pak, ini waktunya sudah pasnya sekian, tidak bisa diturun atau apa. Jadi sekali lagi jangan muluk-muluk ke hadapan saya, jadi ngomong realitanya aja. Ke hadapan tim juga kamu harus bisa dengarkan apa yang tim mau, juga kasih tahu pengertian. Terlalu kelambatan juga tidak baik, tentu saya kan, lama amat nih gitu. Jadi kalian sebagai tim development juga harus make sense juga ngomongnya. Jangan misalkan 10 hari itu Awan ternyata sudah dilebihinnya banyak, Wan. Ceritanya Awan cuma sebenarnya 5 hari juga gue udah lebih tuh. Udah termasuk gue hitung sakit, termasuk misalkan ada kematian orang spesial. Tapi udahlah, gue ngaret-ngaretin aja lah. 10 hari lah gue bilang sama orang SM, sama SM-nya nih, sama si Tirza, terus kasih tahu juga sama Tirza. 10 hari aja, itu juga kejauhan tidak etis juga, tidak profesional juga gitu. Karena kan kesian si Tirzanya juga ngomong sama sayanya, nanti sayanya kan namanya klien, saya istilahnya punya uang dong. Saya bisa mencak-mencak Tirza dong. Udahlah, gue pakai tim lain aja lah. Tirza ini kelamaan, banyak yang mau kok gitu. Gue perusahaan gede. Nah, paham nggak? Di dunia kerjanya kayak gitu guys. Gue cari tempat lain. Nah, jadi kalian juga harus bijak sebagai tim development. Kasih tahu timeline-nya ke orang SM, dalam hal ini si Tirza sama PO, ini loh waktunya. Nah, ini ngomong baru satu Awan kan, ngomong yang lainnya juga sama, si Fala, si Vicky sama, ditanyain berapa lama waktunya, itu si Anevia kan ditanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan sampai jadi sejenis Tokped, Tokopedia itu, bentuknya e-commerce tersebut. Sampai sini, saya kecepatan nggak? Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang cukup jelas atau tidak? Didiskusikan. Ini guys, saya nggak ngomong muluk. Ini kalian di dunia kerja, kalau bisa ini, paham ini, adalah nilai plus. Pertama, konseptual dan implementasi IT kalian harus kuat. Termasuk punya dasar misalkan analisa sama programming. Yang kedua, tahu metodologi ini, wah ini luar biasa. Mereka tuh nyarinya sekarang ini, eranya kalian tuh paket komplit. Paket komplit plus hemat kalau kayak makanan. Nah, ya, paket komplit plus hemat. Jadi kalian harus jadi superwoman, superman kalau bisa. Tapi ingat, eranya kalian tuh nggak seperti zamannya saya waktu belum adanya Google segala macam. Jadi nggak usah wasting your brain too much. Jadi kalau yang bisa nggak perlu dihafalin, ya nggak usah dihafalin. Let's say misalkan sintak-sintak apa-apa, tinggal lihat di Google. Tapi bukan berarti saya ngajarin males gitu ya. Tapi yang kudu dihafalin gitu ya. Kalau dulu saya apa-apa harus dihafalin, harus kuat ya. Karena tidak ada referensi yang begitu besar kayak seperti era sekarang. Jadi kalian beruntung lahir di era sekarang ya. Gen X ya. Gen triple X mungkin ya. Generasi XXX. Jadi kalian beruntung, begitu banyak referensi yang kalian bisa dapat. Oke, sampai sini saya buka peluang. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya akan masuk lebih dalam. Ya? Jadi Scrum ini benar-benar bisa dilakuin sama orang yang udah berpengalaman lebih dari 2 tahun. Nah, bagus Martin pertanyaannya. Jadi gini Martin, minimal memang diminta syaratnya itu 2 tahun pengalaman. Ini yang tadi saya bilang makanya normalnya itu 2 tahun pengalaman yang sangat profesional dalam masalah waktu, dalam masalah konsistensinya, dalam masalah pekerjaan. Tapi, apakah junior seperti kalian tidak punya peluang? Punya guys. Punya banget. Bingit deh, bukan banget lagi. Punya bingit gitu ya. Lebih dari banget. Punya. Cuman masalahnya begini.
apakah kalian adalah orang yang terpilih tersebut? Dalam arti kata, apakah kalian orang-orang yang masuk dalam kandidat kriteria tersebut? Itu pertanyaannya balik lagi ke kalian. Kalau kalian merasa confident, bisa mengatur konsistensi kalian, sikap profesional kalian, punya spesialis di bidang kalian tersebut, let's say misalkan developer, jago coding, anak muda sekarang SMK aja juga udah jago coding, dan saya ceritanya Tirza lagi nyari development team di Scrum, mau cari orang pokoknya yang jago coding untuk masuk dalam Scrum team, bisa saja. Misalkan Martin, Tirza lihat nih, wah nih anak masih muda nih, junior tapi belum ada 3 bulan masuk ke kantor gue, tapi kayaknya nih anak nih berbakat banget secara coding ya, gue pengen masukin nih untuk bantu bikinin programnya untuk si Pak Ferry nih, Tokopedia. Bisa gak Tirza? Mungkin bisa. Nah, bagus. Tapi masalahnya gini, itu satu syarat yang terpenuhi sama si Martin. Syarat berikutnya, Martin, kamu sebagai junior bisa gak dibawa tekanan? Karena apa? Dalam Scrum itu harus on time kan? Dari tadi saya cerita, bener gak? On time, tidak boleh ada alasan tidak bisa, apapun itu. Misalkan Martin lagi nggak masuk, karena kalian together as a team, bisa nggak saling bantu yang lainnya? Mensupport ketika Martin misalkan lagi berkabung, amit-amit, nah, atau lagi sakit, bisa nggak support itu? Atau Martin tiba-tiba datangnya telat. Nah, timeline-nya Martin bisa memanage diri Martin sendiri nggak? Bahwa apapun alasannya harus on time, profesional, di kerjaan, di waktu. Secara skill harus sudah siap. Skill oke lah, menurut Tirza, ini mah nggak diraguin lah. Skill siap, bahkan ceritanya mengalahkan Awan ceritanya nih. Boleh, itu nilai plus yang luar biasa. Contohnya kayak sepak bola, misalkan si MVP lah gitu ya, orang PSG gitu. Itu anak kan masih muda, tapi jago kan gitu kalau yang teman sepak bola. Dia masuk tuh ke tim senior. Bisa kan? Nah, tapi kan nggak semua orang selain skill itu dia sanggup mengatasi tekanan gitu loh. Ya kan? Tekanan pekerjaan, harus on time, ditanya juga sama si Virginia, Martin, udah mau selesai loh timeline kamu. Bagaimana Martin? Gitu. Takutnya nggak keburu. Tirza kan mesti ngomong sama klien. Nanti kalau nggak Tirza yang mencap-mencap sama saya. Ah, nggak bener nih. Kamu pakai gaya tim Scrum, tapi ternyata nggak on time. Nah, jadi kalian tuh semua itu saling mensupport guys. Tim Scrum itu saling mensupport. Kalau Martin ternyata menurut analisa Tirza dan kawan-kawan bisa mengatasi semua hal tersebut, sikap teknikal kita udah nggak raguin, profesionalnya oke, masuk. Martin bisa masuk. Itu intisarinya, masuk. Walaupun hal kayak gini sangat unik ya guys, kemungkinannya di bawah 50% untuk menemukan orang ceritanya sejenis Martin ini, junior tapi punya sikap karakter yang profesional. Walaupun jarang, tapi tidak tertutup kemungkinan ada. Nah, kalau ada, ambil Tirza. Itu adalah emas di balik lelumpuran. Kamu ambil. Itu emas yang perlu kamu ambil, perlu garap. Apalagi biasanya anak muda seperti kalian energik. Nah, itu nilai plus. Gitu. Kejawab ya, Martin? Boleh, siap. Ada lain lagi yang mau ditanyakan? Kita sharing guys, jadi biar nggak boring, biar nggak ngantuk. Jadi takutnya ada yang miss atau apa, silakan jangan malu-malu. Pertanyaan sesederhana pun, apapun juga, kita akan bahas bareng. Oke ya, sambil jalan aja ada yang mau ditanya, tanya silakan. Ya. Ada yang mau tanya? Virginia? Atau siapa? Oke ya. Nah, tadi kan saya ngomong itu kalian together ya, sama-sama sebagai tim. Nah, enaknya di Scrum guys, lagi tambahannya, kalian tuh tidak boleh saling menyalahkan dalam tim Scrum. Misalkan gini, Vicky salah sebagai developer.
Terus Awan marahin Vicky. Atau Awan nggak mau bantu. Misalkan Vicky ada yang miss nih. Sintak ini di dalam coding Vicky nggak terlalu bisa. Akhirnya Awan tapi bisa. Tapi Awan nggak mau bantu. Nah itu tidak baik. Bukan tim Scrum namanya. Jadi dalam tim Scrum, one for all or for one. Ingat gak pesan saya tadi? Jadi kalau satu salah, yang lain adalah terima kesalahan itu juga guys. Kalian adalah bekerja sebagai as a team, bukan individual. Jadi tidak dilarang saling menyalahkan. Itu komitmennya tim Scrum. Dilarang saling menyalahkan. Kalau ada yang satu yang salah, support. Beri dukungan, bantu sebatas yang kalian bisa bantu. Tanpa mempengaruhi apa yang core-nya harus kamu lakukan secara pribadi. Kan semuanya sudah punya core-nya dong. Awan adalah 10 hari kerja. Terus siapa lagi tuh? Si Vicky misalkan berapa? 2 hari kerja. Segala macam. Itu sudah punya core kerjanya. Kalau kalian masih ada waktu, bisa bantu yang lemah, bantu saja. Gitu. Jadi nggak boleh bilang kata Awan, Vic itu kan urusan lo. Enggak lah, gue nggak mau bantu lah gitu. Nggak usah khawatir guys. Jadi dalam Scrum itu, orang HRD pun bisa lihat. Jadi KPI, jadi kalau dalam performance itu, performance individu, kalau dalam kalian bekerja sama orang, itu kita bilangnya KPI, itu kalian nggak usah khawatir. Ketika kalian putuskan meluncur sebagai tim Scrum, tetap kok dilihat. Tetap kok dicek. Jadi secara individu juga tetap dilihat performance-nya sama orang HRD. Secara grup pun, kalau mereka orang HRD yang sudah tahu bahwa kalian akan menerapkan Scrum, mereka juga akan nilai. Jadi kalian nggak usah takut. Aman. Kalian secara individu aman, bekerja dengan baik, secara grup juga kalian dinilai juga. Oke? Jadi one for all for one. Ingat, bukan kerja individu guys. Bukan kerja individu. Sebentar ya. Bersama-sama. Sorry ya, minum dulu. Nah, jadi one for all for one. Terus, hal yang tidak kalah penting, ketika kalian putuskan sebagai tim Scrum, sehari itu hanya dihitung 8 jam. Itu menariknya. Ketika kalian menggunakan metodologi waterfall, rata-rata kalian boleh tanya teman-teman kalian yang sudah lulus dan sudah bekerja, tapi menggunakan metodologi waterfall, kebanyakan tanyain deh, mereka kebanyakan lembur. Ada yang sampai tipes, ada yang sampai kena lever, ya. Bahkan sampai suka ada istilah, kalau belum tipes mah bukan jadi developer namanya. Nah, itu persepsi yang salah, guys. Mindset yang salah yang kalian nih ketika habis selesai saya ngomong ini, kalian harus benahi. Nggak boleh sampai tipes, nggak boleh sampai kurang minum, nggak boleh sampai telat makan. Buat apa sampai begitu? Alhasil apa? Nggak produktif dong kalian. Percuma, guys. Kalian hidup di dunia ini, terus kerja sama orang, sama perusahaan. Mereka mah belum tentu ada kasih sama kalian. Selama kalian masih dianggap ada benefit, ada keuntungan buat perusahaan, ya kalian masih dibutuhkan. Itu cara kerja guys, suka nggak suka, itu bukan orang tua kalian. Orang tua kalian kan pasti mikirin dong, Virginia jangan telat makan ya, segala macam, sayang. Orang tua diperhatiin, minum yang cukup ya, karena kan kamu sekarang work from home terus nih, kerja, sekolah dari, kuliah dari rumah terus, kalau jangan kebanyakan duduk ya, nanti nggak bagus ya. Kantor mah nggak begitu guys, kantor mah taunya apa, gue kan gaji lu kerja yang bener aja, gitu. Pokoknya gue maunya ada hasil. Sama, kalau kita introspeksi diri, ketika kalian jadi bos, juga kalian lakukannya sama. Kalian nggak bisa marah sama mereka. Kalau kalian selama butuh sama kantor itu, ya suka nggak suka. Sampai penyakitan pun ya kalian stay di sana. Benar apa benar guys?
Nah, itu yang akan nanti kalian akan hadapi. Saya sih ngomong nggak muluk-muluk. Dunia kerja itu keras. Tapi kalau kalian komitmen, profesional, punya passion di bidang yang kalian geluti, kayak saya ini, alhasil nggak jadi penyakit. Yang ada awet muda. Fun. Karena saya terjun di IT udah puluhan tahun, saya punya passion di IT. Gitu. Kalau kalian mencintai pekerjaan kalian, baik buruknya ya, walaupun tidak sukses secara materi, kalian akan nyaman jalan ini. Mungkin orang tua atau kakak-kakak kalian atau saudara-saudara kalian, pasti kalian sering dengar keluh kesah mereka. Ya, besok udah Senin lagi nih. Ya, kerja lagi. Ah, males deh. Kayaknya waktu cepet banget sih. Baru aja perasaan libur gue Sabtu. Ini udah hari Minggu malam. Besok gue mesti kerja lagi. Ah, ya, ngeluh terus. Dan itu kalian lakukan puluhan tahun. Bener apa bener guys? Kalian tanyain deh orang yang terdekat kalian. Yang dia lakukan itu. Tapi kalau gue nggak kerja, gue nggak dapet duit, kata mereka gitu. Tapi kalau gue kerja, sebenarnya gue males loh. Besok udah Senin lagi. Ah, ketemu bos lagi. Ah, dicaci maki lagi. Ah, ketemu partner yang nggak enak. Yang kalau gue butuh bantuan, cuman bilang gini, lu kerjainnya sendiri, itu kan urusan lu. Bener gak guys? Itu kalian akan temukan yang kayak gitu-gitu guys. Dunia kerja itu serem, menyeramkan. Tapi sekali lagi tergantung paradigma kalian dan tergantung kalian bisa menentukan hal itu untuk pribadi kalian. Gitu. Paham ya? Itu saya nggak takut-takutin kalian, tapi dunia kerja seperti itu. Kalau kalian pun sebagai bos, kalian nggak mau rugi kan? Nggak mau gue gaji si Virginia sampai segitu mahalnya, tapi dia kerjanya malas-malasan, gue nggak mau. Gitu, misalkan kayak gitu. Sama. Jadi kalau kan dicaci maki atau apa, ya suka nggak suka. Lu kalau nggak suka keluar aja, kasarnya gitu. Walaupun ada undang-undang ya untuk tidak boleh lakukan itu ya. Tapi kan beberapa oknum masih lakukan itu guys. Suka atau tidak suka. Benar apa benar guys? Saya ngomong gini, saya anggap kalian sudah menuju kedewasaan ya. Secara mental. Kalau usia sih kita beda setahun lah. Aman lah itu. Iya, iya, iya. Iya boleh, boleh. Oh iya, nggak baca. Ya gimana Pak? Oh iya, iya. Siap. Ini saking asiknya nih menceritakan. Kayaknya animonya cukup menarik. Saya lihat banyak senyum-senyum manis saya lihat nih di video. Apa nih ya? Sandi, Sandi. Mana Sandi? Sandi hadir gak Sandi? Mana Sandi tuh? Mana orangnya? Mana? Mukanya mana Sandi? Mukanya Sandi, coba tunjukin ke teman-temannya Sandi. Kita perlu kenal dong. Orang bilang tak kenal maka tak. Mana Sandi? Mana Sandi? Mukanya mana? Oh, Sandi. Oh, wah cewek-cewek pada ngegilain ini mah nih. Kalau kayak gini nih. Ya, itu aja belum mandi tuh San ya. Itu belum mandi aja udah kayak gitu ya. Tuh Awan aja yang cowok senyum-senyum tuh Awan tuh. Nah, kenapa Sandi? User maksudnya apa? Ada yang mau tanyakan? Enggak tadi. Oh, yang itu ngejawab pertanyaan Bapak yang tadi. Customer quality control. Orang kisi ya, kisi. Jadi itu bagian ngetesan. Jadi kalau kalian memang punya passion di orang kisi, nggak apa-apa juga. Karena orang kisi sekarang tuh syaratnya biasanya minimal S1 orang IT. Kalau bisa coding. Wah, dibayarnya kadang bisa sama kayak developer, bahkan lebih. Karena saya udah sering kali itu menemukan hal itu. Misalkan, gue malas coding, gue mau jadi orang kisi aja, silakan. Tugas kalian sederhana, mencari-cari kesalahan aplikasi. Berarti kalian secara nggak langsung mencari-cari kesalahan si hasil codingan para developer. Ya, tapi bukan berarti berantem kalau dalam tim Scrum. Mencari-cari kesalahan, kalian sebenarnya sederhananya gini guys. Ketika kalian terjun dalam tim Scrum, semuanya punya goal yang sama guys. Mencapai tujuan, yaitu bikinin program untuk saya, seperti yang saya inginkan. Jadi salah kalau kalian pakai emosi dengan tim kalian sendiri, kemudian sampai ribut-ribut.
Argumen boleh, tapi ketika emosi itu sampai pakai menggunakan emosi yang di luar konteks pekerjaan, yang mengakibatkan secara individu kalian ribut, itu salah besar. Karena kalau kita flashback, itu kan tujuannya kalian semua sama, mau mencapai goalnya. Goalnya adalah bikinin program untuk Pak Ferry Lau, e-commerce. Argumen mah nggak apa-apa, ya kudu lah. Kalau nggak mana ada tahu salah di mana. Kritik dan saran ya kudu, tapi kalian as a team, ya nggak boleh saling ya cari solusi. Poinnya kan mencari solusi, guys. Oke. Oke Sandi ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau mau jadi orang PC juga nggak apa-apa San. Gitu. Itu juga bukan hal yang tabu atau hal yang jelek. Tapi oke. Ruben mana Ruben? Videonya dong, Ruben Febrianto. Ada gak? Cewek-cewek mau lihat nih. Tirza, Pak mau lihat juga. Mana Ruben? Videonya mana Ruben? Ayo kita santai aja guys. Ruben tadi ada di chatting ya? Unexpected chance kayak sekarang. Maksudnya gimana pertanyaannya Ruben? Febri? Yanto? Tadi kan bilang apa tuh? Bentar coba Iya. Maksudnya kondisi nyata kan yang berdasarkan pengalaman. Ya sekarang kan kalau kita lihat ya gimana yang semua keadaan jadi istilahnya mati suri kan. Wih luar biasa ya Ruben ya. Bahasanya dewasa sekali nih anak ini. Iya siap. Terus. Luar biasa nih anak nih. Oh, jadi adaptasi perubahan maksudnya Ruben. Luar biasa Ruben nih. Ini anak mana nih? Anak buahnya Pak Marcel nih kayaknya. Pertanyaannya luar biasa nih. Oh, bukan ya? Oh, belum ya. Siap. Nah, ya kamu sebenarnya baik tim Scrum maupun tidak tim Scrum, kamu harus prepare akan hal itu. Jadi harus siap menghadapi perubahan itu. Tapi kan kalau misalnya di waterfall yang Bapak bilang tadi, itu semuanya terplanning dari awal. Betul. Sampai akhir guys. Dan never ending loh, Ruben. Sampai maut memisahkan Ruben. Kalau kita dimulai pre-corona gitu. Akhirannya mesti sampai post corona kan jadi dia ngerancu dong. Apa namanya jadi mesti balik lagi ke awal. Enggak begitu juga pengertiannya. Misalkan kamu lagi ongoing mengerjakan proyek pakai waterfall, ya. Ya terus bisa jalan walaupun pandemi corona ya bisa aja. Cuman biasanya akan lebih ngaret lagi. Kenapa sih lebih ngaret lagi, Ben? Jadi begini guys, karena kita nggak masuk sangat spesialis di waterfall-nya, saya kan lebih masuk ke Scrum-nya buat kalian lebih paham ya. Karena memang materi Scrum. Cuman intisari dari waterfall kenapa lambat segala macam, bayangkan guys, sampai sekarang itu masih banyak perusahaan swasta, BUMN atau government yang menggunakan Scrum. Menggunakan waterfall. Dan itu dokumentasinya Anevia dan kawan-kawan dan Averil Judita itu sangat-sangat prosedural sekali. Gitu loh. Kenapa? Jadi setiap tahapan itu syaratnya salah satunya adalah harus lengkap. Kelengkapan. Misalkan contoh sederhana nih guys ya, ini di best practice sekali lagi. Yang saya ngomong baik waterfall atau Scrum adalah best practice yang saya temukan di lapangan atau yang sering saya lakukan juga. Kalian jangan pikir saya menolak waterfall ya. Sampai sekarang beberapa project saya pun kalau keinginan si customer saya sudah kasih advice nggak mau pakai Scrum dan memang nggak cocok menggunakan Scrum, ya pakai waterfall. Jadi para mindset kalian jangan salah kaprah ya. Makanya kalau kalian bingung atau apa, silakan tanya saya langsung. Jadi bukan berarti waterfall jelek, cuman kalian harus tempatkan itu di posisi yang tepat setiap problem identifikasi masalahnya. Nah, kalau waterfall itu kan harus terprosedural dengan baik. Jadi dokumentasi harus jelas, hitam di atas putih harus jelas, tanda tangan harus jelas segala macam. Bayangkan kalau di tengah pandemi begini, kalian pakai waterfall nih Ruben. Waterfall, terus kamu mau minta tanda tangan atasan kamu nih, ya, untuk approve.
apakah tahap desain kamu sudah oke atau belum. Dan lucunya, ternyata di perusahaan kamu itu belum menerapkan digital signature. Jadi harus pakai tanda tangan fisik. Sedangkan saat ini adalah pandemi corona, Ruben. Apa yang terjadi? Ketunda nggak tuh proyek kamu? Cuman gara-gara tanda tangan atasan kamu yang harus secara fisik. Harus ditandatanganin, katanya nggak bisa pakai digital. Nah itu kan vital, bahaya. Ketunda, cuman gara-gara tanda tangan. Atau misalkan atasan kamu lagi keluar kota. Belum bisa nih. Gue lagi di karantina 14 hari. Karena naik pesawat, nggak boleh. 14 hari mau ngapain jadi kamu dan tim? Terbengkalai. Sedangkan secara hitungan kos, itu kehitung loh. Walaupun kamu dibayar secara gaji bulanan, tapi kan kamu ada mendesnya. Jadi misalkan kamu dibayar 10 juta sebulan. Tinggal dibagi 20 hari. Berarti berapa duit tuh, Ruben? Ya sutra lah, ya Ruben nggak konsen. Nah intinya apa? Walaupun kalian digaji bulanan, kalian ada mendesnya loh guys. Jadi kalau kalian misalkan 14 hari nggak ngapa-ngapain, saya sebagai yang punya perusahaan itu yang merasa dirugikan lah. Gitu. Berarti waterfall menurut kalian cocok nggak untuk kasus itu? Ingat, untuk kasus itu cocok nggak? Untuk pandemi kayak gitu, untuk kasus itu ya, ingat, untuk pandemi seperti sekarang dan untuk kasus itu. Cocok nggak menurut Ruben? Enggak kan? Karena apa? Akan ada waktu yang ngaret. Kalau waktu ngaret tentu berpengaruh sama kos. Karena kan saya sebagai bos perlu gaji kalian terus-terusan walaupun pandemi. Gitu. Sedangkan kalian nggak produktif buat saya. Karena nggak doing something. Cuman gara-gara tanda tangan dari atasannya Ruben belum. Karena lagi di karantina. Nah, kalau Scrum tidak begitu Ruben. Scrum itu lebih fleksibel dengan perubahan yang Ruben bilang. Jadi, atasan lagi di karantina 14 hari karena habis naik pesawat. Ya udah, emang eranya sekarang nggak bisa tuh handphone dengar suara dia aja atau email atau apa. Tinggal ngomong aja. Bilang saya sebagai atasannya Ruben Febrianto menegaskan di sini tidak ada masalah tanpa tanda tangan saya untuk sementara waktu karena sehubungan dengan pandemi corona. Jadi silakan saja dieksekusi, saya memberi kuasa kepada Ruben binti Yusuf. Gitu. Untuk mengeksekusi dan terus menjalankan produk life cycle berbasis waterfall. Nah, kalau udah kayak gitu bisa jalan nggak kira-kira siklusnya guys? Kalau di Scrum. Enak kan? Bisa jalan kan? Terus-terusan tanpa terpengaruh. Itu yang menariknya. Kebayang, Ruben? Oke, kebayang. Cuman kebayangnya positif ya, Ruben. Jangan yang negatif. Nah, ini ada lagi. Ini ada lagi. Ini dari sistem informasi Ukrida sendiri. Best practice yang ini saya nggak tahu siapa nih ya. Best practice yang dimaksud Pak Ferry maksudnya kondisi nyata berdasarkan pengalaman. Ini dibantu dijawab ya. Ya. Thank you ya. Jadi intinya ya best practice ini berdasarkan kenyataan di lapangan guys. Betul kata Pak Marcel. Thank you Pak. Tadi saya nggak baca. Nah, jadi best practice ini adalah berdasarkan realita di lapangan guys. Kenyataan di lapangan nih yang kalian temukan. Jadi nggak teori nih yang kalian temukan. Nggak manis-manis amat. Ya terkadang manis, tapi semu lah gitu. Oke? Paham ya? Jadi tapi suka nggak suka ya kalian ya begitu dunia kerja gitu. William. Pak, saya punya anak. Saya punya pertanyaan, Pak. Gitu ya. Mana William? Mana William? Mukanya sama suaranya dulu dong, biar teman-teman di sini kayak Averil, Virginia, Anevia, siapa gitu? Dimas. Pada lihat nih. Ini beberapa Pak Marcel ada yang belum aktif video, Pak Marcel. Iya, ngumpet malu-malu ya dia ya. Padahal era sekarang tuh keterbukaannya. Nah, ini ada. Oh, sayang banget. Padahal HP-nya iOS loh Apple. Iya. Oh, enggak juga ya. Oke, siap. Nah, halo Yolan Anjani juga ya. Salam dari Jakarta. Oke.
Kita kayak podcast aja ini ya sebenarnya. Saya punya pertanyaan Pak. Saya punya anak 2. Oh bukan ya. Saya punya pertanyaan Pak. Dalam perspektif user, ini kata William nih guys, ya kata William. Kalian kalau mau bantu saya silakan loh. Scrum kan sebuah metodologi. Apa impact nyata yang bisa saya dapatkan untuk pengembangan bisnis? Apakah agility atau apa konkretnya? Gitu ya. Ini curhat nih anak nih sebenarnya. Bila mana saya punya suatu, oh iya. Bercanda ya, Will ya. Jelasin sama Pak Soal, ya betul. jadi saya rasa tidak perlu karena kan Oh siap. Mm-mm. terus saya rasa yang ingin saya tanya itu Boleh Ruben, William. Apa? kelanjutannya Kelanjutan apa tuh, Will? Oh yang nomor 2. ya yang Ruben tadi tanya Kelanjutan apanya nih? kelanjutan pertanyaan saya menanggap Yang nomor 2 dari kamu. Bila mana saya punya suatu tim gitu. bukan tadi kan Bapak jelasin yang jawaban Ruben kan ya udah jelasin yang nomor satunya kira apa segala macam nah yang sebelum itu begini Pak kan tadi Bapak bilang berarti bisa saya simpulkan Scrum lebih bagus daripada Waterfall untuk some case Iya, pintar. Untuk some case. Hampir saya sanggah tuh. Untung kamu terakhir bilang untuk some case. Iya, pintar. Terus? dalam case apa itu misalnya kapan kita harus pakai Waterfall atau kita pakai Scrum tadi kan udah beberapa tapi maksudnya momennya tuh kapan Oke. untuk budgeting atau mana pasti budgetingnya Pintar, William. Mukanya dosen sekali nih. pakai Scrum atau pakai lain Siap. Saya jawab ya sekarang ya. Jadi untuk some case, to be honest, iya, saya bilang Scrum lebih better. Nah, kapan saat pakai Scrum? Itu pertanyaan William bagus sekali. Ini William mukanya dosen sekali. Nah, yang paling tepat itu adalah jika kamu butuh yang kecepatan selesainya, butuh cepat. Beberapa klien saya, khususnya banking, T-Cell gitu ya, dan beberapa government dan BUMN. Nah, saya kasih contoh T-Cell aja. Saya nggak itu contohnya gini. Misalkan nih Excel. Nah, ya Excel ini dia bikin produk baru nih, luncurin. Misalkan paket data 3 giga, cuma 10.000 1 bulan. Plus bonusnya bisa nonton Netflix. Nah, kemudian si T-Cell dengar dong, T-Cell belum ngapa-ngapain, dan dia pakai cara waterfall, dan itu bisa lebih lama, ngejar ketertinggalan dari kompetitor seperti itu. Nah, alhasil apa? Kenapa perusahaan-perusahaan telco gemar sekarang ini meluncurkan gaya Scrum? Karena untuk mengejar salah satunya dari kompetitor. Kalau pakai gaya waterfall itu lama, William. Tahapannya yang tadi saya cerita. Tapi kalau mengejar ketertinggalan kan butuh kecepatan seperti itu. Nggak usah tetek bengek, nggak usah terlalu banyak birokrasi kalau dalam Scrum. Jadi kasarnya gini guys, kerjain dulu. Dokumentasi, birokrasi, segala macam menyusul. Kalau memang ada waktu. Yang penting kerjain dulu on time. Nah itu ya, ingat ya guys, itu gaya Scrum ya. Nggak usah banyak birokrasi, nggak usah banyak tetek bengek, kerjain dulu sesuai pesanan, on time, kosmetik bisa menyusul. Birokrasi bisa menyusul, dokumentasi bisa menyusul. Itu pun kalau ada waktu. Nah, kalau kamu pakai waterfall, ngejar si Excel, si T-Cell bisa ketinggalan. Ditinggal para membernya deh. Nah, tapi kalau dia tahu nih, oh Excel ngeluncurin, kalian lihat deh, buru-buru si T-Cell luncurin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Let's say seminggu, nggak sampai sebulan atau apa. Nah, itu salah satu yang diperlukan gaya Scrum. Yang paling cocok untuk mengejar kecepatan itu adalah pakai Scrum. Untuk kasus ya, some case guys, some case will. Ya, secara cost lebih hemat Will dibanding pakai waterfall. Ya jelas lah Will. Kamu di awal bilang waterfall 6 bulan, jadinya 1,5 tahun. Kan yang saya bilang karyawan aja dihitung sebenarnya walaupun dapat gaji tapi bulanan dihitung kan. Main days-nya sebenarnya harian dihitung juga. Kalau 6 bulan jadi 1,5 tahun bukannya cost itu secara hitungan perusahaan. Tapi kan kalau Scrum walaupun tidak ada yang perfect ya walaupun pakai Scrum itu kan ya lebih on time.
Gitu loh. Memang sudah disaklekin segitu ya, jangan keluar dari itu. Gitu. Cuma memang ada kelemahannya di Scrum. Salah satunya, semua yang terlibat, departemen yang butuh integrasi produk tersebut, harus juga solid, harus juga membantu terlaksananya Scrum tersebut. Di Indonesia belum tentu sesukses itu, guys. Karena ada beberapa nih. Misalkan departemen IT-nya sudah menerapkan gaya Scrum. Tapi departemen misalkan yang minta itu si purchasing-nya. Dan ada hubungannya sama HRD untuk penilaian. Tapi kalau kedua departemen itu tidak menerapkan yang sama dengan gaya Scrum untuk kasus itu, seperti yang IT terapkan, kemungkinan besar nggak perfect. Nah, itu salah satu kelemahannya, guys. Tapi kalau semuanya aware dan sadar, alhasil efektif. Perusahaan senang karena secara cost lebih hemat, nggak terlalu banyak birokrasi, nggak terlalu banyak ngeprint dokumentasi, nggak terlalu banyak menunggu hal-hal yang bisa ditunda, ya. Sudah jelas. Dan satu hal yang menarik di Scrum, kalian nggak usah lembur, guys. Nanti saya akan ceritakan. Nah, kejawab, Will? Saya mau jawab kamu yang nomor 2 nih. Kalau ini sudah kejawab. Pertanyaan kamu yang nomor 2. Ada lagi yang kurang puas, Will? Bukan sih, berarti yang saya bukan kurang puas, tapi kalau menyimpulkan dari pendapat Bapak, berarti sebenarnya sekarang belum. Di lapangan tetap ada beberapa yang tadi saya bilang kelemahan-kelemahan itu, jadi saya anggap belum yang terbaik. Tapi menutupi beberapa case dengan menggunakan Scrum tepat, yes. Tapi kalau terbaik, tidak ada yang terbaik sih. Belum. Not yet. Coming soon maybe. Yeah, kayak gitu, kayak film aja, Will. Berarti kalau gitu, kalau disuruh antara waterfall atau Scrum, iya, pintar William. Nah, saya pikir William mau nanya saya, Pak Ferry pilih yang mana gitu. Betul, kamu udah ambil keputusan kamu itu. Jadi rata-rata sekarang Will pakainya Scrum. Rata-rata ya Will, tidak semuanya. Jangan salah kaprah. Rata-rata. Jadi orang lebih suka sekarang larinya ke Scrum Will. Gitu. Termasuk kamu nih. Kamu bukan muka bos nih, calon dosen juga. Nah, kalau kamu mau bikin startup, saran saya guys, nggak hanya William ya, yang lain. Harusnya William bilang amin dong Will kalau saya puji. Saya kan nggak dapat apa-apa dari kamu. Betulan muji dari hati tuh. Nah, harusnya, misalkan buat kalian semua nih, yang tertarik mau kerja sama orang, atau yang mau bikin startup, apalagi startup ya, better terapkan gaya Scrum sejak dini. Nah, makanya nanti kan saya pecah menjadi grup nih, at the end dari session kita ini. Saya pengen kalian seolah-olah adalah startup, bikin presentasi per kelompok. Harus ada ide gila dari kalian. Teramat sangat gila dari kalian. Itu yang saya perlukan. Dalam arti kata yang positif, guys. Silakan. Ide gila itu nggak harus yang kompleks, nggak apa. Jangan-jangan yang terlintas di lapangan ketika kamu daily datang ke suatu tempat, atau jalan, atau apa. Tapi jadikan itu adalah gaya Scrum. Jadikan itu ada project. Nanti saya akan kasih contoh presentasi apa yang dilakukan di dalam Scrum nanti. Oke? Jadi kalau kamu startup, better pakai gaya Scrum. Wah, lebih hemat itu, lebih cepat, lebih hemat. Kebayang semua ya guys? Ada lagi nggak? Ya. Ada lagi? Ayo, ini yang cowok aktif nih. Ya, Wan, gimana Wan? Oke. Awan sekarang posisi di mana Wan? Posisi Wan? Surabaya apa Semarang? Di Rembang. Oh Rembang ya. Oh deket dong ya Wan. Iya, iya lumayan. Saya mau tanya nih Pak. Iya. Misal kita kan dalam proses sprint ya, di tengah jalan itu si klien minta ada perubahan gitu kan. Nah itu sprintnya itu diberhentikan dulu atau dilanjutkan di sprint berikutnya? Wah pinter nih anak nih. Muka-muka ABG loh, tapi pertanyaannya cukup orang kerja ini. Bagus Wan. Nah jadi gini Wan. Saya belum singgung memang hal ini, karena kan kita tadi ngobrol memang, kalau ngomong Scrum itu menarik sekali guys. Jadi guys, ini perlu notice buat kalian semua, bahwa Scrum itu adalah fleksibel. Itu kelebihannya juga. Nggak kaku, Will. Nggak kaku, Will. Robin. Nggak kaku dia.
Jadi di tengah jalan nih, William sama Ruben mau ubah hasil timeline di sprint 1, di sprint yang berjalan nih guys, ya, di sprint yang itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kamu dan tim, yaitu tim Scrum ya, harus bijaksana menentukannya. Apakah dia bisa disisipkan di sprint yang berjalan atau harus ditaruh di sprint berikutnya yang belum dikerjakan. Kan gini guys, sprint itu adalah apa yang akan kamu kerjakan kan. Jadi kan kamu mau ngerjain program untuk saya, kan 3 bulan, berarti kan 3 sprint. Masing-masing sprint itu punya prioritas guys. Ingat ya, masing-masing sprint itu nanti saya akan kasih contoh. Masing-masing sprint itu punya prioritas. Kan misalkan gini, ada user story namanya membuat transaksi shopping. Itu title utamanya ya, Wan ya. Itu title utamanya ya, user story. Nah, item-itemnya ada apa aja, tas-tasnya untuk membuat transaksi online shopping. Pertama, item yang pertama, yang prioritas yang terpenting apa misalkan? Kamu membuat modul master customer. Terus yang kedua apa lagi? Misalkan membuat modul view shopping yang dibeli oleh customer. Itu 2 contoh lah ya Wan ya. Nah menurut Awan mana yang paling prioritas? Membuat master customer atau menampilkan apa yang dibeli sama customer? Apa ya? Modul master customer. Nah, pintar. Berarti prioritas utamanya adalah si master customer dong. Nah, berarti dia berada di posisi yang pertama, prioritas. Yang kedua adalah baru menampilkan. Itu prioritas yang kedua, Will, Awan, dan yang lainnya. Nah, jadi kalau dalam Scrum, setiap sprint itu kamu harus tentukan sebelumnya mana yang menjadi prioritas utama yang mau diduluin. Nah, jadi contoh tadi sudah jelas ya Wan ya, dan yang lainnya. Jadi yang pertama itu prioritasnya adalah mengerjakan modul master customer. Yang kedua baru membuat view tampilan untuk shoppingnya. Ya kan? Nah itu prioritas. Nah saat ini ceritanya nih di sprint yang berjalan Awan masih sedang mengerjakan yang prioritas pertama itu, item nomor 1, yaitu membuat master customer. Ya Will ya, yang lainnya ya. Tapi tengah jalan kan ada perubahan, kata pertanyaan Awan. Ada perubahan nih. Ternyata dia ada item ketiga, mencetak shopping belanjaan customer. Nah, ada prioritas yang ketiga nih. Nah, kamu Awan tinggal tentukan untuk yang item ketiga ini mau ditaruh di prioritas kedua apa tetap di 3. Asal jangan di prioritas pertama, kan sedang dikerjakan. Kecuali betulan kamu rasa si item ketiga ini yang baru mau masuk ini lebih penting dari prioritas yang pertama tadi. Nah, kalian yang tentukan. Kalau lebih penting, sedangkan itu lagi berjalan, berarti kan mesti dipending. Nah, apakah proses pending itu dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan item ketiga tersebut itu, apakah akan mempengaruhi durasi waktu yang sudah ditentukan di awal mengenai sprint 1 itu? Tadi sprint 1 itu, let's say 20 hari kan? Nah, kalau disisipkan, di sprint yang berjalan itu melebihi 20 hari nggak? Misalkan gitu. Kalau tidak, bisa disisipkan dan ditaruh misalkan di nomor 2 atau tetap di nomor 3, ya silakan. Jadi nggak usah menambah sprint lagi atau tidak usah taruh di sprint yang akan datang. Cukup di sprint yang pertama aja, Wan. Dan itu pun kalau mau di nomor 1-in, dengan segala konsekuensinya kalau memang dianggap penting, silakan juga. Asal bisa atur waktunya, bisa manage. Jadi berarti yang pertama itu mungkin ditaruh di jadi nomor 2, Wan. Yang nomor 3 tadi jadi nomor pertama. Itu bisa saja. Jadi waktunya kalian yang sebagai tim tentukan. Apakah taruh yang di berjalan, ketika ada perubahan, atau di berikutnya. Kebayang nggak, Wan, penjelasan saya? Oke, siap. Siap, sama-sama. Ada yang lain? Yang cewek-cewek gimana nih? Saya butuh aktifnya nih. Apa cukup jelas yang cewek-cewek? April, Ungu, Anevia, siapa lagi nih? Yolan Anjani. Terus
Virginia, Gabriela Angelin, tapi belum ada videonya. Oke. Cukup jelas semua ya guys. Nah, balik lagi bahwa dalam Scrum itu hanya 8 jam sehari. Oke, ingat Scrum itu hanya 8 jam sehari. Jadi kalau kalian sebagai tim Scrum itu standarnya tidak boleh lembur. Dilarang lembur malahan. Enak kan sebagai karyawan? Nggak usah lembur. Kalau dalam waterfall kebanyakan lembur guys. Kenapa dalam Scrum dilarang lembur? Karena ceritanya gini ya. William lembur nih hari ini. Kuat si William nih, bareng Awan nih. Ceritanya masuk dalam developer team nih. Kuat nih anak berdua nih. Lembur 16 jam lagi. Dan itu nggak main game loh. Betulan lembur kerja, ngerjain coding. Wih, gila nih. Lembur nih. Ini gaya waterfall nih, lembur. Kuat di kantor, AC pada 24 jam tuh. Padahal mereka udah pakai jaket segala macem tuh. Udah kisut lah kulitnya tuh. Udah keriput lah. Nah, kuat nih 16 jam nih. Dari pagi lagi. Sambil ngemil segala macam. Nah, besokannya apa yang terjadi? Menurut Awan sama William, besokannya itu bisa on time nggak tuh datang? Masuk kerjanya. Masih kuat ya? Bisa ya? Bagus. Ini waterfall nih. Kuat ya, Wan ya. Nah, ini hari 24 jam nih ya. Oke, kuat. Masih produktif nggak tuh kerjanya di hari kedua tuh? Kan kemarin lembur tuh 16 jam. Produktif gak mas itu? Dalam arti kata kuat. Kerjanya betulan optimal tuh. Hari kedua itu 8 jam kuat. Bahkan 11 jam kuat. Lebih produktif dibanding yang kemarin apa yang hari kedua? Menurut Awan sama William? Yang kemarin ya. Udah mulai lemes ya. Karena fisik kan gak bohong ya. Walaupun anak muda atau apa. Udah mulai lemes nih. Terus udah mulai sedikit-sedikit ngantuk nih. Alhasil apa? Awan sama William tuh dikit-dikit ke pantry mungkin. Bukan karena ada cewek di sana ya, tapi dikit ke pantry udah mulai ngantuk nih. Wah, gue cari Nescafe gue cari ngopi lah atau ngeteh dulu lah. Gue ngemil dulu, mata gue sepet banget nih. Kalau kayak Mr. Bean udah dikasih lakban juga tetap aja nggak bisa juga. Udah mau tidur nih. Alhasil apa? Lebih produktif di hari pertama. Hari keduanya kamu udah mulai lemes. Alhasil boro-boro mau 8 jam normal kerja. Jangan-jangan sebenarnya kalau udah dipotong sama sering ke pantry, sering lemes-lemes gitu, jangan-jangan optimalnya cuma 4 jam. Nah, jadi apa gunanya kamu lembur? Nggak optimal kan? Nggak produktif. Jadi sia-sia. Judulnya aja kamu lembur. Hari pertama doang. Berikut-berikutnya nggak optimal. Nah, makanya sama Scrum guys, diperbaiki guys. Sama Scrum itu, kata Scrum gini, udahlah, lu nggak usah banyak macem. Kalau saya ibaratkan gaya Betawi ini. Udah, lu 8 jam aja. Nggak usah neko-neko. 8 jam, tapi gue minta lu profesional ya. 8 jam, it's mean 8 jam. Jadi nggak boleh ada alasan atau tidak boleh lu menyia-nyiakan waktu. Jadi 8 jam itu ya sudah, betulan optimal 8 jam. Oke? Nah, kalau lu nggak bisa nyiapkan waktu, ya kita nggak mau dengar ada kata lembur atau apa. Sebenarnya saya lebih suka gaya Scrum. Nggak perlu lembur, ngapain? Hemat waktu kalian buat kebersamaan dengan keluarga kalian, mungkin dengan teman, dengan apa. Lebih enak kan? Nggak ada gangguan. 8 jam ya berarti 8 jam, nggak usah lembur-lembur. Terus yang menarik ya guys, ketika kalian berani terjun dalam tim Scrum, meetingnya itu cuma 15 menit di pagi hari. Ya, di pagi hari 15 menit dan itu stand up meetingnya. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, meeting 15 menit. Kenapa Pak cuma 15 menit? Karena menurut penelitian, lebih dari 15 menit tuh kalian ngegosip, ngomong yang aneh-aneh, ngomong di luar out of topics. Jadi belum ngapa-ngapain, mungkin udah sarapan di rumah, tapi yang pasti nggak usah minum, nggak usah sambil makan segala macam, cuma 15 menit stand up ngomongin. Kemarin tuh ada kasus apa, ada problem apa, hari ini mau ngapain. That's it. Ya. Jangan lupa tuh, PO setiap hari harus mendampingi. Setiap hari ya. Beda sama project manager. Project manager bisa jadi ninggal-ninggal. Karena dia ada kepentingan. Tapi kalau PO itu selalu ada di tim Scrum. Dibiasakan.
Kebayang ya guys ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Oh iya, saya belum memperkenalkan. Udah ya, kalian di CV ya. Oke, sip. Ini yang saya singkat ini. Kalian bisa tinggal baca teorinya. Itu sudah menarik sekali. Ya, yang tadi kan yang saya bilang PO itu ada PO, Scrum Master sama Development Team ya guys ya. Nanti teori segala macamnya kalian bisa baca. Apa yang saya ceritakan itu adalah intisarinya guys. Jadi kalian harusnya lebih ingat ketika saya ceritakan dibandingkan teori ya. Kalian bisa referensinya baca-baca dari mana aja. Bisa. Nah ini yang kalian kerjakan tadi yang saya bilang. Jadi cuman satu sprint itu cuman maksimal 4 minggu guys. Oke. Nah produk backlog itu masih list-listnya aja. Misalkan saya kan tadi minta bikinin kayak Tokopedia tuh, e-commerce. Nah, itu si Tirza tuh dan kawan-kawan, khususnya Tirza ketika datang ke saya, kan kamu balik lagi tuh, kamu baru bikinin produk backlog tuh bareng tim. Ini apa aja yang mau dibikin? Misalkan transaksi, terus master, gitu ya, Tirza ya. Bikinin tuh, itu masuknya dalam kategori produk backlog guys. Masih daftar utama aja, masih daftar utama. Nah, kalau sudah jadi sprint, nah itu baru yang dieksekusi. Misalkan tadi bikin modul transaksi online-nya, terus bikin tampilan, bikin master employee kayak gitu-gitu. Itu sudah action-nya, sudah task-nya, sudah tugas-tugasnya gitu. Dari product backlog yang sudah di user story kan gitu nanti. Nah, kalau sudah tahap yang paling intinya tuh setiap sprint itu kalau sudah jadi ya, ingat. Misalkan untuk jadi suatu produk itu kan 3 sprint guys, misalkan gitu ya. Nah, setiap sprint itu harus ada goalnya. Setiap sprint itu kalau sudah jadinya seperti apa? Misalkan satu sprint itu jadinya untuk sprint pertama itu sampai dengan master employee saja. Ya sudah, itu berarti kita sebutnya product increment-nya. At the end untuk sprint 1 itu adalah sampai sejauh itu. Tapi pastikan sudah termasuk di tes ya guys. Nah itu sprint satunya. Sprint 2-nya misalkan sampai transaksi. Sprint 3-nya baru semuanya. Nah itu baru betulan jadi satu bundle produk. Tapi jangan lupa kalau dalam Scrum itu setiap sprint itu harus sudah jadi sesuatu. Jadi something gitu loh. Kita sebutnya product increment. Entah itu bikin suatu modul, entah itu pengembangan dari yang sudah existing, entah itu penambahan feature atau apa, silakan. Dan setiap hari itu daily meeting Scrum guys, yang saya bilang. Oke? Nah, kita akan masuk aja ke contoh lebih jauh. Nah, ini guys. Kelihatan nggak? Jadi misalkan ini wishlist-nya, ya kan? Ini epic-nya. Istilahnya title utamanya lu mau ngapain sih? Kasarnya gitu kan. Oh, gue sebagai customer, gue pengen I want to be able to have wishlist so that I can come back to buy product next-nya, nantinya gitu ya. Ini epic-nya disebutnya. Title utamanya mau ngapain lo gitu. Nah, story-nya mulai tuh dipecah-pecah, difilter. Dari epic itu mau dijadiin apa sih? Gitu. Oh, ternyata dijadikan 2 detail nih. Yaitu as a customer, I want to be able to save a product. Nah, ini yang pertama ya, story yang pertama. In my wishlist so that I can view it again later. Yang kedua, as a customer, I want to be able to view my wishlist so that I can buy item from it. Berarti sekali lagi, dari title utama si Epic itu akan dijadikan user stories. Bisa jadi user story-nya ada 5. Tapi yang akan difilter, ceritanya yang akan dieksekusi cuma 3. Itu bisa jadi. Untuk kasus ini, anggaplah dua-duanya sudah difilter dan sudah disetujui. Untuk dijadikan sprint, guys. Gitu ya. Nah, tasknya adalah yang betulan dieksekusi nih di sprint. Misalkan, put add to wishlist button on its product page. Terus create a new DB to store wishlist item. Terus create page. Nah ini, jadi ada 4
yang mau dimasukkan ke dalam sprint. Nah, ini pun kalian analisa, bisa nggak masuk dalam satu sprint? Kalau nggak bisa ya pecah lagi. Jadi 2 sprint atau apa. Jadi jangan dipaksakan. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan juga kamu manjain waktu. Paham ya Dimas ya? Maksudnya Dimas ya? Dimas keren nih, mukanya kayak Superman nih. Kalau lagi pagi kayak gitu. Kacamatanya keren. Oke. Nah, ini ada contoh lain. Prinsipnya sama, guys. Jadi, misalkan di sini ada 2 epic. Ya, 2 title utama intisarinya. Misalkan epic yang pertama, add new video section. Ada lagi, improve login page visibility. Ini belum kita pecah, guys. Ini belum kita jadikan user story. Ya, ceritanya untuk epic yang pertama dipecah jadi dua user story. Kalau yang epic kedua ini yang login menjadi satu story utama. Nah, dari story-story tersebut dipecah lagi menjadi tugas-tugas. Yang epic pertama itu cuma ada 2 tugas, yang epic kedua itu jadi 3 tugas atau 3 task. Ini contoh lain. Ya. Atau ada lagi tentang school management software. Misalkan si PO-nya, si Tirja ceritanya kan udah datang analisa segala macam. Akhirnya diputuskan setelah komunikasi dengan development team dan SM tentunya yang sebagai coachingnya. Nah, ditemukan beberapa feature. Ya, setelah si Tirja beberapa feature. Nah, terus terdapat dipecah menjadi 2 epic. Nah, 2 epic ini dipecah lagi. Ternyata cuma ada 2 user story. Dan kalian tentukan 2 user story ini misalkan bisa jadi berapa sprint. Oh, cuma 1 minggu. Nah, di sisi pindah ini masukin lagi aja dari epic kedua. Kalau memang pokoknya kan 1 sprint itu maksimal 20 hari kan, guys. Kalau bisa kenapa enggak? Masukin juga gitu loh. Jangan dimepetin juga waktunya tapi ya. Ada contoh lagi. Ceritanya epic itu tentang display data. Display data itu dipecah cuma ada 2 user story. Nah, 2 user story ini, user story yang pertama dipecah jadi 2 task. Yang satu menjadi 1 task. Gitu ya. Ada juga epic yang lainnya. Kayak gitu. Mulai kebayang ya, guys? Tuh. Nah, yang menarik di Scrum, kalian nggak usah harus pakai tools yang canggih atau apa. Bahkan cuma catatan kertas aja kalian tempel dinding juga nggak apa-apa. Kerja tim Scrum. Pokoknya nggak peduli kalian pakai tools apa. Kalau ada yang nggak bisa atau mengganggu, ya nggak usah pakai tools juga nggak apa-apa. Tulisan tangan pun nggak apa-apa. Bukan itu poinnya dalam Scrum. Dalam Scrum itu poinnya lu jadi nggak produk yang gue mau. Kata customer gitu. Udah itu aja. Jadiin dulu. Cepet, yang penting cepet. Nggak usah birokrasi, nggak usah text bank, nggak usah lu harus bisa Virginia harus bisa tools ini ya. Framework Spring Boot ceritanya gitu. Kalau nggak bisa, Virja di training dulu. Nggak bisa. Alhasil apa? Jadi terhambat itu produk. Gara-gara ada karyawan yang masuk tim itu belum bisa. Belum ngajarin si Virginia lagi. Kan kelamaan. Iya nggak begitu gaya Scrum. Kamu bisa apa kalian? Bisanya gini-gini. Ya udah pakai yang bisa dulu. Poinnya kan sederhana. Gue pengen jadi satu produk itu. Kosmetik, birokrasi, tetek bengeknya yang menghambat belakangan. Itu pun kalau ada waktu. Yang penting produk tercapai. Goalnya produk itu oke, sesuai pesanan yang diminta sama customer berdasarkan analisa bersama. Kebayang ya, Yolan Anjani? Oke. Tuh, guys. Contoh, kan dari yang epic tadi tuh, dari yang feature, ya, istilahnya dari epic, terus dijadikan 3 user story kan. Nah, 3 user story, kalian kalau nggak punya tools-nya, kalian catat aja di dinding atau apa waktu kerja tim. Dalam hal ini nanti kalian bikinnya di PPTX ya, di presentasi ya. Nanti saya minta itu tugas kalian. Ya, simulasikan aja. Pokoknya sampai jadi satu produk buat saya, Mas. Nah, yang lagi ongoing apa nih in progress, terus yang sudah selesai, terus yang udah ditutup apa gitu. Kebayang ya? Tuh, nih sprint backlog-nya. Sama. Pokoknya jangan pusing. Ini mas saya cuma kasih beberapa contoh aja. Forecast-nya misalkan fix my profile. Ini kalau ada perbaikan ditanya. Oh, lagi di progress nih gitu kata Vicky. Si SM-nya tadi misalkan si Virginia ya. Si Virginia nanya nih sama Vicky.
Fix my profile udah di posisi apa, Fik? Bahkan sebenarnya Virginia nggak perlu nanya karena biasa sudah ada di whiteboard, sudah di apa. Oh iya nih, ini kan fix my profile yang ngerjain si Vicky nih. Ini lagi in progress ya, gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi udah enak guys, kalian kerja sebagai tim. Apalagi filter service tiket, ini yang ngerjain ceritanya si Awan nih. Nah, Virginia tinggal lihat, oh gini. Nah, paling Virginia bantu-bantu kontrol aja. Sambil lihat, oh timeline-nya ya udah mau habis nih. Wan, oke Wan ya, nggak ada masalah Wan. Gini, ada mau dicurhat nggak? Segala macam. Iya nih, saya curhat nih. Saya kok lama-lama terkesan ya sama Virginia ya, misalkan kayak gitu. Oh, itu kan out of topic berarti. Enggak ya. Pokoknya fokus sama kerjaan aja gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Anevia paham ya, Permata Sakti Anevia? Kalau bingung apa, disampaikan saja gitu. Masalah cowok kamu juga ceritakan aja, nggak apa-apa. Nah, jadi kayak gitu ya. PBI itu anggaplah user story yang item-item detailnya guys. Gitu ya. Jadi kamu dalam Scrum nggak usah tegang-tegang banget. Nah, itu Pak Marsha juga ngasih catatan tambahan ya guys di chatting ya. Kalian sambil baca ya gitu. Karena kita nih materinya hanya 2 jam jadi kita persingkat saja. Makanya yang enak itu habis ini kalian harus kerjakan. Saya kasih waktu 5 hari. Nanti detailnya diskusi sama Pak Marcel ya. Kapan harinya untuk presentasi per kelompok gangers. Oke, ingat. Kalian kelompok, bukan individu. Jadi harus akrab. Nanti saya tanya tuh, kemungkinan saya random. Tanggal lahir si temen kamu tuh kapan, misalkan gitu atau apa. Jadi saya pengen tahu keakraban kalian sampai sejauh apa. Walaupun jauh di mata kan dekat di apa Dimas? Iya, pintar. Kayak gitu ya guys. Oh, di kantong ya, benar-benar. Kalau kantong dulu gua ya. Iya, iya betul. Yang kayak kemarin, mungkin dipisah kali Pak ya, yang kemarin itu biar nggak bingung ya. Tapi kalau sehari itu mau 2, karena kalian punya waktu setengah jam guys per kelompok. Ingat, punya waktu per kelompok setengah jam, tunjukkan ke kita, ke Pak Marcel, khususnya dan saya, apa yang bisa kalian berikan ke kita. Ceritanya tuh kita itu adalah bisa jadi diibaratkan customer atau BOD. Apa yang kalian bisa berikan? Ide gila apa yang kalian bisa kasih dalam bentuk Scrum? Berapa lama waktunya yang kalian bisa berikan? Dan kelompok pesaing atau tim yang lain, kalau kamu nanya dan kritiknya sederhana, siap-siap aja nanti ditanya balik sama kelompok yang lain. Lebih susah, kan sayang. Jadi tanyalah sekritis mungkin, sedetil mungkin. Nah, ini adalah best practice di lapangan. Kalian bisa ini, berarti kemungkinan di lapangan nanti dunia kerja kalian bisa survive. Saya nggak menjanjikan apa-apa, tapi bisa lebih survive. Oke? Ini sudah tadi saya jelasin. Nah, ini intisarinya gangers. Dari apa yang tadi saya sudah bicarakan. Sampai saya bebusa-bebusa, tapi bukan ayan ya. Nah, ini dia. Ya, ingat development team maksimal 9 orang ya. Ya, 1 orang SM. Tadi misalkan contohnya si Virginia. PO-nya contohnya si Tirza. Gitu ya. Developer team-nya contoh misalkan si Anevia, si Vicky, si Awan, sama si Para gitu ya. Kayak gitulah. Ingat per sprint itu harus jadi suatu increment produk. Belum tentu jadi produk ya, tapi harus sudah jadi sesuatu. Ingat setiap proses sprint itu harus ada tes. Itu kelebihan Scrum. Tidak di akhir jadi suatu produk kayak gaya waterfall gitu. Nah, sebenarnya yang nanti kalian presentasikan ke Pak Marcel dan saya adalah jatuhnya di posisi sprint review, gengers. Sprint review itu adalah ketika kalian presentasi dihadapkan oleh customer atau orang yang minta, atau misalkan BOD-nya segala macam, board of director-nya segala macam minta, terus dikasih masukan. Kalau memang ada yang kurang, lebih kurangnya, jadi ada kritik dan saran. Nah, udah selesai total jadi satu aplikasi produk, misalkan 3 sprint itu udah selesai. Nah, barulah kalian tuh secara tim Scrum, only tim Scrum, tidak ada siapa-siapa lagi, itu disebutnya sprint retrospektif. Itu meeting internal kalian sebagai tim Scrum. Itu at the end biasanya sih. Terakhir.
gitu. Ya kalau kalian mau per sprint, biasanya sih per sprint juga boleh. Tapi terkadang di ujung juga boleh. Itu enaknya kalian aja. Luangkan waktu gitu. Tapi itu hitungannya cuma jam, guys. Hitungannya cuma jam. Nggak boleh kelamaan. Nah, di sprint retrospektif ini, kalian meeting internal, koreksi masing-masing. Selama pengerjaan aplikasi produk ini atau per sprint, apa yang kurang dari kalian? Kurang duit kah? Oh, itu beda ya. Misalkan kurang apa nih? Salah di mana? Kelemahan di mana? Nah, itu saling introspeksi diri, perbaiki, atau ada gap-gap, atau ada masih sambil membawa emosional pribadi, itu diperbaiki. Sehingga ada next project atau next sprint berikutnya, kalian sudah tidak seperti itu lagi. Karena kalian harus jadi profesional. Kayak gitu, geng. Oke? Kebayang? Sebentar saya akan tunjukkan contoh nyata, ya. Ini seperti biasa, Pak Marcel, kita jangan rekam. Nah, ini saya ada contoh nyata. Nanti detailnya kalian bisa tanya Pak Marcel atau foto-foto, cuman jangan dipublikasikan karena saya harus menjaga customer ya. Nah, ini ada contoh nyata, kalian pahami, serap. Nanti kan grupnya saya pilih. Nah, kalian kerjain bareng. Siapa yang jadi PO, siapa yang jadi SM, siapa yang masuk development team, atau jangan-jangan dia juga sebagai SM, dia juga sebagai development team, atau jangan-jangan dia sebagai PO, dia juga sebagai development team, atau sebagai SM juga, silakan. Bisa-bisa saja dalam hal ini. Siapa tahu ceritanya resource-nya kurang. Jadi, ingat, ide gila temukan, jadikan itu Scrum, gengers. Apapun juga, saya kasih kebebasan. Ya, apapun juga, kalian tentukan. Waktu kalian 5 hari nantinya. Kurang lebih nanti waktu pasnya nanti Pak Masnya sama saya akan diskusi, cuman yang pasti dari kita 5 hari, gengers. Tunjukkan. Oke? Sebentar, saya matikan slide-nya ini, saya akan ganti dengan contoh nyata. Oke, gengers? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya matikan slide ini? Peril mungkin? Enggak ya? Oke. Salah? Oke ya. Oke, saya stop dulu, gengers.